Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 November 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Muluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sudah lama sebenarnya terbersit di benak kami, dan juga banyak yang meminta untuk mengangkat tema ini karena fenomena yang semakin parah terutama di zaman ini, yaitu zaman banyaknya orang memakai media sosial atau medsos. Seandainya untuk hal-hal yang positif maka baik-baik saja, ya. Namun ternyata tidak sedikit yang menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Apa itu akan kita kaji nanti. Tema kita hari ini adalah pamer harta. Kenapa? Pamer harta. Kenapa orang suka pamer? Ya, kenapa orang suka pamer? Bukan hanya harta, nanti kita akan bahas. Jawabannya karena manusia itu punya sifat dasar. Apa itu? Suka pujian. Suka untuk dipuji. Itu sifat dasar manusia. Enggak tua, enggak muda, enggak laki-laki, enggak perempuan, enggak besar, enggak kecil. Semua itu suka untuk dipuji. Bahkan walaupun pujian itu adalah pujian palsu. Jenengan dikasih uang palsu mau nggak? Nggak mau. Dikasih pujian palsu, seneng. Padahal pujiannya nopo? Palsu. Dan sama-sama palsu. Uang palsu dengan nopo? Pujian palsu, sama-sama palsu. Tapi dikasih uang palsu marah-marah, dikasih pujian palsu seneng, nggak marah. Contohnya Ustaz. Contohnya mbah-mbah. Contohnya mbah. Ketemu sama temannya. Yang juga sama-sama mbah-mbah. Apa komentar temannya? Masya Allah, Ceng, tambah ayu. Senang buatan? Dipuji tambah ayu. Senang buatan? Senang. Padahal itu pujian palsu. Orang mungkin tambah tua tambah ayu, mau tambah kempot. Kenapa suka? Padahal dia tahu persis pujian itu pujian palsu, cuma untuk basa-basi. Karena manusia punya sifat dasar, napa wau? Suka pujian. Nah,
Untuk mencari pujian itu, ya, karena orang suka pujian, maka dia akan berusaha mencari. Nah, supaya dia mendapatkan pujian-pujian itu banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Ada cara yang benar, ada cara yang salah. Salah satu cara pintas yang sering dilakukan oleh orang agar dia dipuji adalah pamer. Napa? Pamer. Pamer nopo? Ya pamer kelebihan yang dimiliki. Masing-masing punya kelebihan. Yang dia punya kelebihan paras, ya paras niku napa? Wajah, maka dia pamer kegantengan atau kecantikannya. Sampai walaupun harus berbohong. Ya, foto ke studio, ada jerawatnya. Iki kepriye carane ben jerawatnya hilang. Akhirnya pakai aplikasi Photoshop supaya kelihatan mulus. Padahal ya aslinya jerawatan. Ya. Ada yang pamer kecantikan. Ya. Ada lagi yang pamer ilmu. Ya, ilmu juga dipamerkan. Ilmu juga dipamerkan. Kecerdasan, hafalan yang banyak. Ya. Dia demokan untuk pameran. Ya, untuk pameran. Pamer kecantikan, kegantengan, pamer ilmu, terus pamer apa malih, Bu? Pamer jabatan. Pamer jabatan. Jadi kalau misalnya dia itu enggak dipanggil dengan jabatannya, tersinggung. Ya. Seperti orang yang sudah haji enggak dipanggil gelarnya, tersinggung. Ya. Misal pakai nama saya aja lah, nanti ada yang tersinggung. Abdullah, baru pulang haji. Dipanggil sama tetangganya, Pak Dul. Orang nyelingak. Enggak mau menoleh. Oh, nun sewu, Pak Kajidul. Baru apa? Mau menoleh. Ibunya juga sama. Pamer gelar, ya. Ada pamer kecantikan, ada pamer jabatan, ada pamer gelar, ya. Ada pamer ilmu, dan yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah pamer apa? Harta. Harta ini macam-macam, Bu. Ya, harta ini bisa rumah, bisa kendaraan, bisa perhiasan, bisa makanan, ya banyak banget harta itu. Bisa pakaian, ya macam-macam. Harta ini macam-macam. Arep ngaji pe gelang 10 tinggo kabeh. Ya, arep ngaji. Ya, nah, arep kondangan ya mandan lah ya. Arep ngaji loh. Gelang 10, ali-ali 11 sijine mung ndi. Golem mlaku iki tangan iki. Ben keton. Ini pamer napa, Bu? Harta. Ya. Baik, kita akan bahas pamer harta. Pertama kita bahas dulu dari sisi sejarah dulu, ya. Orang kaya itu cuma ada di zaman ini apa dari zaman dulu sudah ada orang kaya? Dari zaman dulu sudah ada orang kaya. Bahkan mungkin ya, orang kaya dulu sama orang kaya sekarang mungkin lebih kaya orang dulu, mungkin. Ya. Kita akan bawakan contoh dua orang kaya di zaman dahulu. Yang pertama adalah Nabi sinten?
Sulaiman, dan yang kedua Korun. Sinten? Korun. Ya, ini dua orang yang sama-sama super kaya. Jadi bukan hanya miliarder, tapi apa? Triliuner. Bukan cuma miliarder, apalagi jutawan loh. Jutawan ini akeh sih. Ya, gaji sejuta kan jutawan. Yang jutawan sudah banyak sekarang. Miliarder juga sudah lumayan. Ya sekarang triliuner. Contohnya itu adalah Nabi Sinten mau Sulaiman dan Korun. Ya. Apa bedanya? Ya. Persamaannya sama-sama orang kaya. Apa perbedaannya? Perbedaannya Nabi Sulaiman itu di dunia namanya harum, di akhirat masuk surga. Kalau Korun di dunia namanya jelek, di akhirat masuk neraka. Buktinya namanya Nabi Sulaiman harum, namanya Korun jelek. Buktinya apa? Tidak ada anak yang dinamai Korun. Dengan tumon bu, ada orang punya anak laki-laki dikasih nama sinten? Korun. Wonten apa mboten? Mboten. Walaupun di depannya dikasih Ahmad atau Muhammad, kayaknya tidak ada. Muhammad Korun kayaknya mboten. Atau Ahmad Korun tidak ada. Apalagi sekedar Korun tidak ada. Kenapa? Karena nama itu jelek. Sudah terlanjur tercemar dengan perilakunya sinten? Korun. Berbeda dengan Sulaiman. Oh banyak, namanya Sulaiman banyak. Ya. Entah itu di Indonesia atau di Arab atau di mana banyak yang namanya sinten? Sulaiman. Kenapa? Karena namanya harum. Seperti nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Lahab misalnya. Apa ada anak lahir dikasih nama sinten? Abu Lahab? Tidak ada. Tapi kalau nama Muhammad, wah banyak banget. Ya, orang yang namanya Muhammad. Kenapa? Karena nama Nabi kita Muhammad SAW harum, sedangkan namanya Abu Lahab itu apa? Jelek. Ya. Ini perbedaannya. Perbedaan yang kedua, ya. Perbedaan yang kedua, perbedaan yang kedua adalah di akhirat. Nabi Sulaiman bakalan masuk surga, sedangkan Korun bakalan masuk neraka. Kenapa terjadi perbedaan tersebut? Ya, inilah tema utama kita. Kenapa bisa Nabi Sulaiman kaya, namanya harum dan masuk surga? Sedangkan Korun kaya juga, ya. Saking kayanya itu sampai kunci gudangnya itu dibawa 10 orang, nggak kuat. Apa bu? Kunci gudang, kunci brankas. Jadi Korun itu punya harta, saking banyaknya hartanya itu disimpan di gudang. Gudangnya itu banyak, setiap gudang dikunci. Kunci gudangnya ini dibawa 10 orang tidak kuat. Berarti pinten gudangnya? Coba jenengan bayangkan, kuncinya tok loh. Kuncinya saja, kalau di bawah 10 orang, mereka nggak akan kuat saking banyak dan beratnya kunci. Kuncinya saja, apalagi isinya. Jenengan kunci berangkasnya, apot mboten? Orang duwe berangkas kok. Itu buat membayangkan bagaimana kayanya sinten? Korun. Tapi sayangnya namanya jelek, berakhir di neraka. Apa yang membuat Korun bernasib tragis dan apa yang membuat Nabi Sulaiman namanya begitu harum?
Yang pertama, apa yang membedakan? Karena kedua orang itu, Nabi Sulaiman dan Qarun, berbeda dalam menyikapi siapa yang memberi karunia tersebut. Ini adalah penyebab yang pertama. Siapa yang memberi karunia itu? Kalau Nabi Sulaiman, maka dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa yang memberikan kekayaan, yang memberikan bala tentara, yang memberikan istana, yang memberikan semuanya dalam keyakinan Nabi Sulaiman, sinten? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sulaiman? Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat An-Naml ayat 40. Surat apa, Bu? An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Hadza, kekayaan ini, karunia ini, min fadli Rabbi, semata-mata karunia dari sinten? Allah. Ini Nabi Sulaiman. Lah, kalau Qarun pripun? Kalau Qarun, maka Allah ceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 78. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya seluruh kekayaan ini aku dapatkan karena kecerdasanku. Karena kepinteranku dalam berbisnis dan mengelola harta yang aku miliki. Jadi ini perbedaan yang pertama. Kalau Nabi Sulaiman merendah di hadapan sinten? Allah. Kalau Qarun membanggakan kecerdasannya di hadapan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang pertama. Makanya jenengan kalau dapat rezeki, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ya. Yang diucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi sinten? Bagi Allah. Dapat arisan, pripun? Alhamdulillah. Dapat gaji 13, pripun? Alhamdulillah. Ketiban duren, nang pinggire maksudnya, orang nang sirah. Ya, alhamdulillah. Kita latihan. Setiap ada sesuatu, kita katakan ini dari sinten? Allah. Jangan sampai jenengan, Bu, masya Allah, bisnisnya hebat, berkembang pesat. Jangan kemudian jenengan mengatakan, iya loh, nyong masuk SE yo. Nawa SE, Bu? Sarjana ekonomi. Jangan gitu. Atau, ya iyalah, wah ibu masya Allah rumahnya, kendaraannya mewah, ya iya anaknya pejabat kok. Jangan gitu. Ya. Wah, rumahnya megah, ya iyalah keturunan ningrat kok. Jangan gitu. Tapi apa, Bu? Alhamdulillah. Jangan seperti Qarun. Ya. Nisbatkan seluruh karunia yang kita miliki. Kekayaan, kepandaian, kecerdasan, jabatan, nasab. Ya. Nasab yang baik. Nisbatkan semua itu kepada sinten? Kepada Allah. Supaya kayak Nabi Sulaiman, bukan kayak Qarun. Oke, yang kedua. Apa yang membedakan antara Qarun sama Nabi Sulaiman? Yang membedakan adalah syukur atau kufur. Kufur sih nopo? Kufur nggih mboten syukur.
Ya, kufur itu artinya tidak bersyukur. Jadi yang membedakan antara Nabi Sulaiman dengan Qarun, sehingga Nabi Sulaiman itu bernasib baik dan Qarun itu bernasib buruk, adalah karena Nabi Sulaiman selalu bersyukur, sedangkan Qarun senantiasa kufur. Makanya Nabi Sulaiman diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi, wahai Rabbi. Ini doanya sinten, Bu? Nabi Sulaiman. Rabbi, wahai Rabbi, auzi'ni, bantulah aku, wahai Rabbi. Gerakkan hatiku, wahai Rabbi, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya aku bisa syukur. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan bantu aku, wahai Rabbi, supaya bisa beramal salih dengan amalan yang engkau ridhoi, ya Allah. Itu sinten, Bu? Nabi Sulaiman. Lah, kebalikannya, siapa tadi? Qarun. Lah, Qarun ini bukannya bersyukur kepada Allah, tapi kufur. Buktinya apa, Ustadz? Buktinya dia selalu memamerkan dan selalu menyombongkan kekayaan yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana keangkuhan Qarun, kesombongannya, pamernya di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 79. Ayat pinten, Bu? 79. Apa kata Allah? Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun itu kalau keluar rumah, apa, Bu? Keluar rumah, menemui masyarakatnya, menemui warga yang ada di kotanya, maka dia akan keluar dengan kemegahan yang dipamerkannya kepada orang-orang. Apa itu kemegahannya? Diceritakan oleh para ahli tafsir, ya. Pakaian yang mewah, ya, terus kendaraan yang lux, ya. Ya, kendaraan yang leks saat itu ya bukan mobil, ya. Kemudian diiringi dengan apa? Oh, pengantarnya, disebutkan pengantarnya, Bu, kalau keluar rumah itu jumlahnya 70.000. Jangan bayangkan kayak apa sih? Pembantu netok pinten? 70.000. Jangan pembantunya pinten? Orang duwe kayak nyong pada. Ya. Garap dewek bae. Ya. Kalau memang mampu enggak masalah. Tapi 70.000 ya. Singgung apa bae. Ya. Enggak tahu juga saya. Itu Qarun. Ya. Nah, sekarang orang-orang yang hidup di zaman ini banyak yang nyontoh sinten? Qarun. Dikit-dikit pamer, dikit-dikit pamer. Pamernya di dunia nyata atau di dunia maya? Ya loro-lorone. Udah mau gelang 10 gue dunia apa? Nyata. Ya. Tas, ya. Maunya yang harus branded, yang harganya pinten, Bu? 1 miliar. Astagfirullah. Tas 1 miliar sih, ngapa tas 1 miliar? Ya.
hilang nembe kendat. Itu di dunianya nyata. Di dunia maya, wah lebih parah lagi dunia maya. Apa saja dipamerkan. Mampir ke restoran. Ya, mampir ke restoran. Sebelum makan diapakan dulu? Foto dulu. Cepret. Pasang nopo? Status. Wonten teng mriki, Bu? Ngacung jajal. Wis ngaji kaya kaya gue ngisin-isinaken. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Pamer kekayaan itu adalah virus. Napa? Virus. Virus berbahaya yang harus kita waspadai dan harus diobati. Jangan merasa bahwa itu hal biasa-biasa saja. Oh enggak, itu virus berbahaya. Kenapa Ustadz? Kok pamer kekayaan itu dianggap sebagai virus? Karena akibat buruk dari kebiasaan itu bukan hanya akan dirasakan di dunia, tapi juga di akhirat. Apa Ustadz? Dampak buruk dari kebiasaan itu di dunia satu. Orang yang suka pamer maka akan memunculkan perasaan iri dan hasad dari orang lain. Ya. Menimbulkan apa, Bu? Perasaan iri dan hasad dari orang lain. Kalau sudah iri dan hasad akan muncul apa? Yang kedua, akan muncul ain. Apa itu ain? Ain itu adalah pandangan jahat dari orang lain kepada jenengan. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Tahu-tahu mobil baru beli, tahu-tahu nopo? Tabrakan. HP baru aja beli, dipamer-pamerkan, kecemplung kalen. Ya. Jenengan masya Allah ayu gitu, pamer di mana? Medsos. Ya. Backgroundnya masjid Manarul maning, astagfirullah. Tahu-tahu ya, naudzubillah min dzalik, tahu-tahu jerawatnya muncul kabeh gitu. Ya. Pasang foto itu, orang yang suka masang foto di mana? Medsos, hati-hati itu. Ya. Anak jenengan juga demikian. Ya lagi lucu-lucu nih dijadikan profil, foto profil. Tahu-tahu anaknya panas, sakit, nggak sembuh-sembuh. Itu kemungkinan karena ain. Dua. Yang ketiga, efek buruknya apa? Akan mengakibatkan hati orang-orang miskin sakit. Bagaimana Ustadz? Karena jenengan itu cuma pamer dan tidak berbagi. Agama kita tidak pernah nyuruh kita untuk pamer makanan. Agama kita itu nyuruh untuk berbagi makanan. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhtum maraqatan fa aktsir ma'aha." Wahai ibu-ibu, kalau panjenengan masak daging, perbanyaklah kuahnya.
Tetangga kita itu jangan cuma dibageni baunya. Yang namanya daging itu kalau dimasak aromanya itu kemana-mana. Apalagi duren. Maka jangan cuma dibagi aromanya, bagi juga makanannya. Kita ini disuruh berbagi makanan, bukan disuruh berbagi foto makanan. Kecuali nek jenengan dodolan. Ya. Jualan enggak, ya. Bisnis enggak, setiap makan foto tampilkan. Setiap punya perhiasan foto tampilkan. Ya. Buat apa? Hanya akan menyakitkan hati orang-orang miskin. Ini baru di dunia. Di akhirat apa? Di akhirat akan terancam gagal masuk surga. Wah, kok bisa Ustaz? Iya. Karena pamer-pamer seperti itu akan mengakibatkan biasanya muncul perasaan sombong. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada perasaan sombong walaupun sebesar debu. Astagfirullah. Sebesar apa? Debu. Enggak masuk surga. Maka hati-hati. Sehingga dengan tegas saya katakan tadi, pamer harta adalah virus yang membahayakan. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ustaz, berarti mulai besok saya kalau keluar rumah pakai baju yang lusuh gitu ya. Sing wis bolong, sing mambu, penguk. Apa seperti itu Ustaz? Oh nggih mboten. Bukan itu yang kita maksudkan. Kenapa bukan itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang ketika memberi karunia kepada hambanya. Karunia itu kelihatan dalam penampilan hambanya itu. Saya ulangi, Allah itu suka kalau jenengan dikasih karunia sama Allah. Karunia tersebut kelihatan di penampilan jenengan. Contoh, jenengan dikasih sama Allah duit. Dikasih apa Bu? Duit. Dan duitnya banyak. Allah itu suka kalau duit itu digunakan untuk beli baju yang pantas, tidak berlebihan. Ya, yang kira-kira pantas untuk orang seperti jenengan yang kaya. Pantasnya pakai baju harga berapa? Allah itu suka ketika jenengan dikasih sama Allah duit yang banyak. Kelihatan dalam kendaraan jenengan. Ya. Ya wong sugih kayak jenengan ya kira-kira mobilnya apalah sing memper gitu ya. Jangan orang kaya tapi mobilnya nopo? Beli yang murah banget. Sing 10 juta, 5 juta gitu ya. Dela-dela mogok gitu. Kalau jenengan kaya ini, ya jangan beli mobil yang kayak gitu. Mobil yang kira-kira cocok dengan kekayaan jenengan. Syukur-syukur sing gede, tangga-tanggane digawa ngaji. Nggih Bu nggih. Jadi punya mobil, gunakan untuk kebaikan. Ya. Apa kata Rasul? Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu suka an yara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu suka ketika memberi nikmat kepada hambanya. Nikmat itu kelihatan di dalam penampilannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan oleh beliau. Tapi tentu ada syaratnya. Jangan berlebihan.
berlebihan. Dan niatnya jangan untuk menyombongkan diri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk pamer harta jika kita memakai perhiasan sekedarnya? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Apakah termasuk pamer memakai perhiasan sekedarnya? Pertama, wanita itu memang sukanya berhias. Itu sudah kodrat itu wanita. Kodratnya wanita itu suka pakai perhiasan. Dan itu enggak apa-apa. Yang penting satu, tidak berlebihan. Yang kedua, pakai perhiasan di hadapan siapa? Nah, itu penting banget. Ya. Rata-rata ibu-ibu, mbak-mbak pakai perhiasan kapan? Ketika keluar rumah. Dilihat sama orang lain. Kalau di hadapan suaminya pripun? Nah, ini yang nggak benar. Ya. Jadi jenengan pakai perhiasan, tidak masalah. Tapi usahakan pakailah perhiasan itu di hadapan suami. Ya. Jangan sampai ketika kondangan perhiasan dipakai semua, ketika di rumah malah penampilannya mengerikan. Ya. Sampai suaminya kalau malam-malam itu mau mendekati istrinya nggak berani, medeni. Ya. Kenapa mengerikan? Karena mukanya putih semuanya. Terus matanya ada timunnya. Kan medeni banget. Ya. Iya mending kalau putih, kalau hitam. Ya, kan ada tuh masker yang hitam nggih, Bung nggih. Ya, masker ini semuanya udah hitam semuanya, terus kayak ini hijau, kan medeni banget nggih. Gak usah, berarti nggak boleh perawatan kulit boleh, tapi ya nantilah. Kalau suami sudah istirahat, kebutuhan suami sudah jenengan penuhi, nanti baru jenengan pakai perawatan, tidak ada masalah. Karena memang wanita itu perlu menjaga penampilannya, ya perlu menjaga penampilannya demi kebahagiaan suaminya. Jadi intinya tidak apa-apa, yang penting tidak berlebihan, yang kedua di hadapan suaminya. Ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan izin bertanya, apakah termasuk pamer apabila memposting foto makanan yang kami bikin sendiri dengan niat untuk berjualan? Jazakumullah khairan. Tadi sudah saya sampaikan, kalau tujuannya jualan tidak masalah. Tujuannya jualan tidak masalah. Ya. Karena itu salah satu cara untuk promosi. Jangan yang saya bahas tadi itu nggak ada tujuan apa-apa, sekedar untuk pamer. Sekedar untuk pamer. Ya. Ya kalau misalnya jenengan punya showroom, showroom apa? Mobil. Kemudian mobilnya nggak dipamerkan. Ya, gimana orang mau beli mobil jenengan? Tujuan jenengan memamerkan, meletakkan mobil itu di showroom adalah untuk jualan, bukan untuk bangga-banggaan. Oh, ini bukan mobil yang jenengan kok, mobil dagangan kok. Ya enggak apa-apa. Jadi kembali kepada niat. Ya. Yang saya bahas tadi itu jualan enggak, reseller enggak, produksi enggak, dikit-dikit pasang apa? Status isinya makanan, nggak pernah berbagi, hanya sekedar untuk memberitahu bahwa ini loh makan siangku, ini loh makan pagiku, ini loh makan malamku, nggak pernah mau berbagi sama orang lain, ya buat apa? Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz mohon dijelaskan nikmat Allah yang hendaknya ditampakkan sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-11. Jazakumullah khairan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa, Bu?
Surat apa? Wadduha, ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka ceritakanlah. Apa? Ceritakanlah. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya adalah menceritakan nikmat Allah dalam rangka untuk memuji Allah. Dalam rangka untuk memuji Allah, bukan untuk membanggakan diri. Syekh bin Baz rahimahullahu taala ditanya tentang itu. Ya, ditanya tentang ini. Katanya kita nggak boleh nyombongin diri. Kenapa kita disuruh untuk menceritakan nikmat Allah? Jawabannya, kita menceritakan nikmat Allah untuk memuji Allah. Makanya ketika kita akan cerita, kita awali dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas berkat karunia Allah, bisnis kami berkembang dengan baik. Ini beda antara orang yang ngomong, ini karena saya hebat, makanya bisnisnya jalannya juga baik, bagus. Kalau yang pertama itu menisbatkan karunia itu kepada Allah, kalau yang kedua menonjolkan diri sendiri, ini yang nggak boleh. Makanya ayatnya bunyinya wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah. Jadi yang ditonjolkan di situ bukan diri kita, tapi yang ditonjolkan sinten? Allah. Tapi kata para ulama, Syekh As-Sa'di menyebutkan, ketika kita cerita, maka kita juga ngeliat orang yang akan kita ceritai. Maksudnya gimana Ustaz? Jangan sampai kita cerita kepada orang yang irian. Irian itu bukan dari Irian Jaya. Nah, irian itu gampang nopo? Iri, jangan. Ya. Jadi kalau kita mau cerita, kata Syekh Sa'di, pilih-pilih orangnya. Pilih-pilih orangnya. Yang orangnya hatinya baik, bersih, nggak gampang irian. Ya, malah justru memotivasi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah. Nah, kayak gitu-gitu enggak apa-apa. Jadi enggak setiap orang itu pantas untuk kita ceritai tentang nikmat kita, ya. Dan salah satunya adalah cerita di medsos. Kenapa Ustaz? Karena medsos itu semua orang baca. Ya. Berbeda kalau misalnya kita bercerita secara langsung kepada orang yang kita tuju. Tapi kalau sudah pasang status di medsos, itu yang baik baca, yang nggak baik baca, yang soleh baca, yang jahat baca, yang irian baca, yang nggak irian baca. Bahaya. Ya. Jadi ini tambahan keterangan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.